Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 9, sekarang kalian belajar tentang kekongruenan bangun datar. Perhatikan tayangan berikut. Ini adalah dua gambar mobil yang kongruen. Berikut. Dan ini adalah dua gambar mobil tidak kongruen. Dan yang ini adalah 5 gambar bunga tulip kongruen, sedangkan yang ini adalah 2 gambar bunga mawar yang tidak kongruen. Ini adalah gambar 4 pensil yang kongruen, dan ini adalah 2 gambar pensil yang tidak kongruen. Sedangkan ini adalah gambar 3 figura yang kongruen. Dan ini adalah 2 gambar figura yang tidak kongruen. Nah, coba sekarang. Kalian tentu bertanya, mengapa sih dua bangun atau lebih bisa dikatakan kongruen? Atau apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dua bangun dikatakan kongruen? Perhatikan penjelasan Ibu. Para siswa, dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama itu dinamakan bangun yang kongruen. Sedangkan dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan syarat yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Di sini ada gambar trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Dua trapesium ini dikatakan adalah trapesium yang kongruen. Perhatikan kenapa? Karena pada dua trapesium ini terdapat sudut-sudut yang bersesuaian. Yang pertama adalah sudut A. Sudut A bersesuaian dengan sudut P, sehingga besar sudut A sama dengan besar sudut P. Yang kedua, sudut B bersesuaian dengan sudut Q, sehingga besar sudut B sama dengan besar sudut Q. Yang ketiga, sudut C bersesuaian dengan sudut R, sehingga besar sudut C sama dengan besar sudut R. Dan yang keempat, sudut D bersesuaian dengan sudut S, sehingga besar sudut D sama dengan besar sudut S. Ini adalah syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita lihat sisi yang mana. Yang pertama, sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ, sehingga panjang AB sama dengan panjang PQ. Kedua, sisi BC bersesuaian dengan sisi QR, sehingga panjang BC sama dengan panjang QR. Yang ketiga, sisi CD sama dengan sisi SR, sehingga panjang CD sama dengan panjang RS. Dan yang keempat, sisi AD bersesuaian dengan sisi PS, sehingga panjang AD sama dengan panjang PS. Nah, para siswa, karena dua trapesium ini memiliki atau memenuhi syarat yang pertama sudut yang bersesuaian sama besar dan yang kedua sisi yang bersesuaian sama panjang,
maka kedua trapesium ini dikatakan trapesium yang kongruen. Sehingga dinotasikan ABCD kongruen dengan PQRS. Perhatikan notasi kongruen seperti ini para siswa. Jadi notasi kongruen itu bisa dinotasikan tanda sama dengan, di atasnya ada lambang seperti ini. Ini kalau kita membacanya itu adalah ABCD kongruen dengan PQRS. Nah, bagaimana notasi atau lambang jika kedua bangun tidak kongruen? Jika ABCD dan PQRS tidak kongruen, maka dinotasikan ABCD lambang kongruen dicoret ya dengan PQRS. Sehingga kalau ada notasi seperti ini, maka ini dibaca ABCD tidak kongruen dengan PQRS. Nah, ini sebagai catatan. Kalau ada bangun ABCD dan PQRS kongruen, maka ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Maksudnya begini para siswa, kalau kalian ingin memberi nama bangun tersebut, maka kamu sesuaikan dengan titik-titik sudut yang bersesuaian dan urut ya. Seperti ini. A, B, C, D. Nanti kongruen dengan P, Q, R, S. Jadi sesuaikan, harus urut. Jadi A ini merah, Ibu beri warna merah. B hijau. C ini adalah biru atau ungu. D coklat. P adalah merah karena ini bersesuaian A dengan P. Kemudian Q hijau sama-sama hijau karena bersesuaian dengan B. Kemudian R ini bersesuaian dengan C ya. S bersesuaian dengan D ya. Jadi perhatikan ini. Sehingga ABCD kongruen dengan PQRS. Perhatikan urutannya. Merah, hijau, biru, coklat. Merah, hijau, biru, coklat. Atau kalau misalkan kalian tidak mau menamakan ABCD, boleh dibalik ya. Atau bisa BADC. Jadi hijau, merah, coklat, biru ya. Ini harus sama. Hijau, merah, coklat, biru. Jadi kalau BADC nanti menjadi PQR BADC ya menjadi QPSR ya. Jadi perhatikan. Atau boleh kamu balik lagi susunannya ya. Perhatikan. CDAB, perhatikan. CDAB. Jadi warnanya huruf biru, coklat, merah, hijau. CDAB sehingga menjadi RSPQ. Jadi seperti itu cara memberi nama atau menyatakan dua bangun yang kongruen. Harus urut dan titik sudutnya harus bersesuaian. Kemudian lanjut, sekarang kalian belajar contoh soal. Ya, Ibu beri satu contoh soal. Di sini diketahui ada trapesium KLMN dan trapesium DEFG. Ya. Kemudian sudut yang bersesuaian. Sudut K bersesuaian dengan D. Kemudian sudut L bersesuaian dengan E. Sudut M bersesuaian dengan sudut F. Ya. Sudut N bersesuaian dengan sudut G. Ya, perhatikan ya. Kemudian yang diketahui yang lain adalah panjang LM 40 cm. Kemudian panjang MN 21 cm, kemudian panjang DG 13 cm, dan panjang DE adalah 16 cm. Sekarang yang ditanyakan adalah A. Tentukan panjang sisi KL, KN, EF, dan FG. Jadi di sini ada panjang-panjang sisi yang belum diketahui ya. Di antaranya KL ini kalian disuruh mencari. Kemudian KN,
Kemudian di sini EF dan FG. Ini disuruh mencari untuk mencari panjang sisinya. Kemudian yang B, jika besar sudut L adalah 60 derajat dan besar sudut M adalah 40 derajat, tentukan besar sudut D ya dan besar sudut G. Oke, alternatif penyelesaiannya perhatikan. Nah, sekarang kita akan mencari penyelesaian yang soal A. Ini terkait dengan panjang sisi. Nah, karena trapesium KLMN dan DEFG adalah trapesium yang kongruen, sehingga akibatnya sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya. Sehingga untuk mencari panjang sisi KL, ini kita lihat dia bersesuaian dengan sisi apa? Iya, bagus. KL bersesuaian dengan sisi DE. Sehingga untuk mencari KL itu sama dengan DE, yaitu 16 cm. Nah, sekarang untuk mencari KN. KN bersesuaian dengan, oke, pintar, KN bersesuaian dengan DG. Sehingga untuk mencari KN, maka sama dengan DG sama dengan 13 cm. Sekarang yang ketiga, EF, mencari EF, itu nanti bersesuaian dengan, EF bersesuaian dengan, ya, LM. Sehingga EF sama dengan LM, sama dengan 40 cm. Terakhir, panjang FG. FG adalah ini, hijau hitam ya. Bersesuaian dengan, ya, MN, ya, dengan ini. Sehingga sama dengan 21 cm. Oke, yang A sudah selesai. Sekarang yang B. Karena trapesium KLMN dan DEFG itu kongruen, maka akibatnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Para siswa, yang B ini terkait dengan sudut, ya. Maka nanti cara mencari besar sudut D adalah ini, sudut D ini bersesuaian dengan sudut apa pada trapesium yang merah? Iya, pada K ya. Sudut D dengan sudut K ini sesuai, bersesuaian. Sehingga besarnya sama. Sehingga untuk mencari sudut D caranya yaitu mencari besar sudut K. Nah, besar sudut K bisa dicari dengan jalan memanfaatkan yang diketahui yaitu besar sudut L. Antara sudut K dan sudut L ini adalah pasangan sudut yang, masih ingat para siswa materi di kelas 7 apa? Ya, di sana sudah dibahas tentang dua sudut yang ini kalau ada garis sejajar kemudian dipotong oleh garis akan terbentuk dua sudut yang dua sudut yang ini namanya dalam sepihak ya. Jadi sudut K dalam sepihak dengan sudut L. Nah, sudut dalam sepihak ini besarnya kalau dijumlah hasilnya adalah 180 derajat ya. Sehingga untuk mencari sudut K, mencari besar sudut K caranya 180 derajat dikurangi sudut L atau 180 derajat dikurangi 60 derajat. Perhatikan uraian berikut ya. Jadi besar sudut D itu sama dengan besar sudut K karena memang bersesuaian. Ini dengan ini sama ya. Sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut L. Kenapa? Karena ini sudut yang dalam sepihak ya. Karena sudut K ditambah sudut L nanti sama dengan 180 derajat. Maka nanti 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, ketemu sudah besar sudut D ya. Sekarang yang kedua, besar sudut G. Coba kita lihat sudut G ini. Sudut G itu bersesuaian dengan sudut, iya betul, sudut N. Sedangkan sudut N dengan sudut M ini juga pasangan sudut dalam sepihak. Yang mana untuk pasangan sudut dalam sepihak, besar sudutnya kalau dijumlah adalah 180 derajat. Sehingga untuk mencari sudut N,
Maka caranya 180 derajat dikurangi besar sudut M, yaitu 180 derajat dikurangi 40 derajat, sehingga menjadi 140 derajat. Maka besar sudut G adalah 140 derajat. Perhatikan uraian berikut. Ya, ini. Jadi, besar sudut G sama dengan besar sudut N. Sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut M. Ya. Dengan catatan, besar sudut M dan besar sudut N ini adalah 180 derajat. Kalau ditanya, kenapa ini 180 derajat? Karena sudut N dan sudut M ini adalah pasangan sudut dalam sepihak. Yang mana sifat dari pasangan sudut dalam sepihak itu besar sudutnya kalau dijumlah adalah 180 derajat. Sehingga 180 derajat dikurangi 40 derajat sama dengan 140 derajat. Demikian para siswa, ini sudah selesai sudut G-nya. Demikian para siswa untuk kekongruenan dua bangun datar. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.